Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang berbahagia. Jangan menjadi kecewa. Akhir-akhir ini saya sering mendapat keluhan dari beberapa komunitas IPM di dalam pelayanan mereka di gereja lokal. Ada yang merencanakan meninggalkan pelayanan karena melihat sikap hamba Tuhan, pemimpin mereka yang sudah tidak memiliki hati melayani, tetapi mereka sudah menjadi orang yang tidak dapat dijamah. Mereka tidak memiliki waktu untuk jemaatnya, terlalu sibuk sehingga pergumulan jemaat saja mereka tidak tahu. Kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan ada gembala yang tidak mengenal domba-dombanya. Kondisi ini kalau dibiarkan akan menjadi tendensi buruk untuk pertumbuhan gereja lokal. Jemaat berjuang sendiri tanpa ada bimbingan dan doa dari gembalanya. Mereka yang sakit tidak dikunjungi, mereka yang lapar dibiarkan kelaparan, mereka yang dalam pergumulan bisnis ditinggalkan. Jangan kaget kalau semakin tinggi tingkat perceraian dan bunuh diri karena ketidakpedulian gereja. Gereja harus kembali berbalik melayani, bukan sekedar retorika membuat acara yang besar-besar, tetapi sebagai gembala yang membalut domba yang sedang sakit. Sangat menyedihkan ketika saya dapat laporan seorang gembala tidak menerima kehadiran jemaatnya yang datang ke rumahnya, bahkan jemaatnya diusir pulang padahal mereka sedang memikirkan kondisi gerejanya yang sekarat. Mereka datang untuk mendiskusikan penyelesaian masalah. Mereka orang yang prihatin dan peduli, tetapi gembalanya antas tempel, tak terjamah. Akhirnya gerejanya terpecah dan domba-dombanya tercerai-berai. Jangan hati melayani itu engkau tinggalkan. Apa kata Yesus nanti kalau kita bersikap seperti itu? Dan jangan hanya melayani orang yang kaya saja, tetapi layanilah Tuhan karena memang itu adalah perintah. Komunitas IPM yang terkasih, ada baiknya gereja secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, mengadakan acara perjamuan kasih, karena di sanalah kita dapat saling berinteraksi, saling mendoakan, mengenali situasi kondisi yang dialami jemaatnya. Jangan segan-segan membuat acara pembasuhan kaki, misalnya di saat doa malam atau doa fajar, agar jemaat diingatkan akan pentingnya saling melayani. Pastilah kita akan menyaksikan pemulihan dari Tuhan. Jemaat hendaklah dibangun di atas dasar layanan 5 jawatan yang diberikan Tuhan kepada jemaat yang tertera di dalam Efesus 6 ayat 1-11 berkata, dan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Komunitas IPM yang terkasih, jadi tubuh Kristus yang utuh tersusun rapi itu tidak sebuah jemaat. Dialah yang meletakkan visi dan misi sebuah jemaat. Nabi adalah seorang yang memberi nasihat dan menegur jemaat agar jemaat tetap di dalam rel yang benar. Menginjil banyak membuat tanda-tanda ajaib mujizat dalam pelayanannya sehingga orang percaya ditambahkan kepada jemaat. Gembala memberikan kata-kata penggembalaan sehingga domba dapat merawat dengan baik, dan guru mengajarkan pengetahuan firman sehingga jemaat semakin mudah memahami firman Tuhan. Jadi memang ada pembagian tugas pelayanan. Dengan pelayanan yang seimbang seperti ini, jemaat dapat tumbuh dengan sehat. Anggota-anggota jemaat juga akan tumbuh sesuai karunia yang Tuhan berikan
masing-masing kepada mereka. Bila Anda sudah menemukan jawatan Anda, bertekunlah dan pertajam roh Anda, maka Anda akan sempat. Tidak ada, semuanya sama pentingnya, tetapi tentulah ada beberapa yang akan sangat menonjol dalam karunia-Nya. Bila kita menerima jawatan itu, maka kita juga menerima upah dari kelima jawatan itu, berupa pertumbuhan ke arah kepala yang adalah Kristus, dan yang mengikat semuanya itu adalah kasih. Marilah kita bertekun di dalam roh sehingga jawatan-jawatan itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan marilah kita terus belajar dan mengejar karunia-karunia yang lebih utama sehingga kita dilengkapi secara rohani untuk kita dapat melengkapi jemaat menjadi suatu tubuh Kristus yang Tuhan kehendaki. Amin. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.